berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu hingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku semua yang tercinta, kajian Islam bulan Ramadan kali ini kita membahas tentang haramnya mengakhirkan waktu sholat. Firman Allah dalam surat Al-Ma'un ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailun, maka celakalah, kecelakaan lil musallin, bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim, yaitu orang-orang yang terhadap sholatnya sahun, dia lalai. Celaka bagi orang-orang yang sholatnya lalai. Apa maksud daripada melalaikan sholat? Sebagaimana dalam surat Al-Ma'un ayat 45 ini. Mari kita pahami tafsirnya mengikuti salah satu hadis riwayat Al-Bazar Abu Ya'la dengan isnad hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum alladzina yuakhiruna as-salata an waqtiha. Hum, mereka, alladzina adalah orang-orang, yuakhiruna as-salata, yang mengakhirkan salat, an waqtiha, dari waktunya. Jadi orang-orang yang mendapat ancaman celaka adalah orang-orang yang suka mengakhirkan waktu sholat. Dalam Al-Quran surat Maryam ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a. Fakhalafa, maka datanglah, min ba'dihim, sesudah mereka, khalfun, beberapa kaum pengganti, penerus, adha'us sholata, yang suka menyia-nyiakan waktu sholat. Ayat ini juga berhubungan dengan ayat dalam surat Al-Ma'un ayat 45 tadi. Jadi haram, yaitu ancaman bagi orang-orang yang suka mengakhirkan waktu sholat. Wattaba'u syahawati, dan orang-orang yang suka menurutkan, mengikuti hawa nafsu, syahwat, fasaufa yalqauna ghayya, maka dia akan menemui kesesatan. Illa man taba, kecuali orang-orang yang tobat, wa amana, dan beriman, wa amila sholihan, dan beramal soleh, faulaika, mereka, yadkhulunal jannah, akan masuk surga, wala yudlamuna syai'a, dan tidak
teraniaya sedikit pun. Nah, berdasarkan dari ayat ini pula bisa kita simpulkan bahwa dalam surat Al-Maun ini yang mendapat ancaman neraka celaka adalah orang-orang yang mengakhirkan waktu sholat. Qala Ibnu Mas'ud, Imam Ibnu Mas'ud yang menjelaskan atau memberikan penafsiran terhadap ayat ini, surat Maryam ini, laisa makna adha'uha tarakuha bil kulliyah. Lafal adha'uha itu maknanya bukan tarakuha bil kulliyah, meninggalkan sholat 5 waktu secara keseluruhan. Walakin akharuha an waktiha, akan tetapi dengan arti bahwa dia mengakhirkan waktu sholat. Dia sholat, tapi karena menunda-nunda akhirnya waktunya habis. Aila yusalluna dzuhra hatta ya'tiyal asra. Dia menjalankan waktu sholat zuhur akan tetapi sudah pada waktu asar. Wahakadha, dan begitu seterusnya. Wal ghayyu, adapun kata ghayyu menurut Ibnu Mas'ud, wadin fi jahannam, adalah nama sebuah jurang di neraka jahanam. Jadi orang-orang yang mengakhirkan sewaktu sholat ini sesuai surat Maryam ini akan terancam dimasukkan ke salah satu jurang yang ada di neraka jahanam. Sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man jamma'a baina salataini min ghairi udrin faqad ata baban min abwabil kabair, rawahul Hakim. Man jama'a, barang siapa mengumpulkan baina salataini, di antara 2 salat, min ghairi udrin, tanpa udzur, bukan dalam bepergian, bukan karena sakit, faqad ata baban min abwabil kabair, sungguh dia itu sudah datang ke salah satu pintu daripada beberapa pintunya orang-orang yang sombong. Pintu-pintunya dosa-dosa besar. Faqad ata baban min abwabil kabair, maka dia sudah datang mendekati salah satu pintu daripada pintu-pintu dosa besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shallas shalawati li waqtiha wa asbagha laha wudu'aha wa atamma laha qiyamaha wa khusyu'aha wa ruku'aha wa sujudaha kharajat wa hiya bayda'un musfiratun. Man shalla, barang siapa menjalankan salat, as-shalawati, ya, salat 5 waktu, liwaktiha, sesuai dengan waktunya, wa asbagha laha wudu'aha, dia sudah menyempurnakan wudu'nya, membasuh muka dengan sempurna dari bagian rambut yang paling atas sampai ke dagu, dengan jempolnya semua terbasuh merata. Wa atamma laha qiyamaha, qiyamnya, berdirinya sempurna, tidak bersandar pada satu kaki atau tembok di sebelahnya. Wa khusyu'aha, dia khusyuk, badannya, anggota badannya tenang, tidak toleh kanan kiri sampai berbelok dari arah kiblat, mata memandang tempat sujud. Wa ruku'aha, rukuknya bagus, kedua telapak tangan memegang lutut, punggungnya merata dan tumakninah. Wa sujudaha, dan sujudnya juga bagus, 7 anggota badan sujud semua menempel, kening, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, kemudian jari kaki mancat 7 komplit, dan juga tumakninah.
kharajat wahya baydau musfiratun, maka salat itu bagaikan makhluk atau yang terang benderang, atau bagaikan cahaya yang terang benderang dan bersinar. Taqulu hafidzakallahu kama hafadzani, engkau telah menjagaku, maka semoga Allah menjagamu dengan baik. Wa man shallaha li ghairi waqtiha, adapun orang yang menjalankan salat sudah keluar dari waktunya, walam yusbil laha wudu'aha, wudunya tidak sempurna, walam yutimma laha khusyu'aha, tidak menyempurnakan khusyuknya, wala ruku'aha, rukuknya juga tidak sempurna, wala sujudah, dan sujudnya juga tidak sempurna, kharajat wahya sauda mudlimatun, maka salat yang ia lakukan itu keluar bagaikan sinar yang hitam dan gelap. Dia berkata kepadanya, dhayya akillahu kama dhayya'tani, Allah akan menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau telah menyia-nyiakanku. Hatta idza kanat haitsu Allah, sehingga sesuai dengan kehendak Allah, bila mana itu bagaikan lufat kama yulafu saubul al khaliqu, bagaikan pakaian yang bekas yang sudah rusak dilipat, summa dzuriba biha wajhu, lalu dipukulkan kepada wajah atau muka orang yang sholatnya sembrono seperti itu. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari kajian kali ini. Semoga kita semua bisa meningkatkan kualitas sholat kita, bisa lebih baik, lebih khusyuk, ruku, sujud bisa lebih sempurna, hati menghadap pada Allah lebih khusyuk, khudur, dan semoga kita bisa memiliki jiwa yang bertakwa, beriman dan bertakwa, dan semakin baik. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.